Kitab Al-Filaha halaman 85. Lubang di sisi astrolab diketahui mencapai di lingkaran pertama orang yang dekat dengannya, permukaan bumi yang merupakan sinyal untuk mendapatkan situs perantara, dan dari tangki ke tongkat tiang tersebut operasi yang sama berlanjut di depan dan di samping kiri dan di tempat sebanding dengan jarak situs, dan pipa perantara sama dengan bumi bergerak lebih tinggi ke atas ruangan. Untuk ujung bawah ada ruang tanah beraspal dibutuhkan, dan ini adalah maksimum yang dibawa Philemon dalam bukunya tentang direktorat air. Astrolab lainnya ditarik melalui meja panjang di sisinya dengan seutas benang lurus, membuat garis dan membuat dua lubang di kedua ujungnya, di kedua cincin besi yang dipaku dengan lebar yang sama dan ketinggian, sehingga mata mereka saling berhadapan di garis yang menggunakan instrumen yang sama. Astrolab dengan menarik mata di antara mata cincin ke arah itu di antara mata cincin ke arah itu setelan yang sama dibuat. Juga ambil astrolab alih-alih dua ubin dan letakkan satu lagi di lantai. Ubin lainnya ditempatkan di atas sehingga terbentuk baik sebagai saluran yang sehingga terbentuk baik sebagai saluran yang dibor dan melihat-lihat lubang atas di sisi pelari ke yang lain. Maka tiang sisanya dikatakan di atas dieksekusi sama dengan bumi sebagaimana berlaku, diidentifikasi dan dibuka seperti biasa. Jarak parit yang sesuai di sepanjang tabel. Untuk memastikan bahwa parit-parit tersebut lebih rendah, gambar harus diratakan dengan baik sehingga tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari atas bagian bawah. Beruntung, karena jika tidak air akan membawa benih ke sana dan pupuk kandang. Menurut Abu Abdallah Ibnu Al-Fasl, gambar itu harus 12. Kitab Al-Filaha halaman 86. Panjangnya hasta dan lebarnya 4 hasta, yang ukurannya selalu dipahami, disebutkan dalam hal ini kerja, meskipun tidak buruk, menjadi lebih kecil. Jika Anda ingin membuang langsung dari penyadapan kolam, yaitu yang lainnya, membutuhkan 3 ukuran tiang pancang dan meletakkan satu di bumi dengan situs itu sehingga itu seperti kaki. Paku di kanannya, yang kedua oleh dinding kolam pada jarak hasta atau lebih dari yang lain, dan menempatkan kiri terakhir seperti yang pertama dan jarak yang sama dari itu ke detik. Setelah mengambil utas tipis, buat lingkaran di salah satu ujungnya dan mulai salah satu dari keduanya tiang samping mendorongnya ke yang lain dan mengikat simpul di sana, dan dia meraih setengah sosok lingkaran di sebelah kiri dan kemudian pindah ke loop pasak yang sama. Utas memanjang ke lain tempat sebelumnya dan setengah lingkaran ke kanan sosok lain, sehingga keduanya datang untuk berada di depan tongkat dari tengah ke pelari. Setelah mengikat tali kelelawar lepas di lingkungan dari pelari, sebarkan kemana mereka adalah atau menyentuh 2 lingkaran. Demikian pula bentangan dari titik pertemuan ini tanpa memisahkannya dari dia,
Juga langsung ke istilah yang Anda inginkan. Anda lakukan operasi yang sama masing-masing untuk memasukkan parit harus keluar dari yang lain. Kitab Al-Filaha halaman 88, bab 4, tentang kebun dan disposisi atau ketertiban dari perkebunan pohon di atasnya. Menurut buku itu, di mana Ibnu Hajjaj mengerjakan subjek ini. Menurut Junio, kebun pembibitan harus dipilih yang tempatnya banyak air, dekat dengan pemilik rumah, jika memungkinkan, jadi layak untuk menjaga udara sehat dan sama bagi mata para hantu, di samping kebahagiaan yang menyebabkan awam mata tertuju pada mereka. Tidak akan menanam pohon yang bercampur, tetapi dengan pemisahan di antara masing-masing pohon spesies, karena kokoh tidak mengambil keras irigasi yang akan membusuk di lemah. Juga jarak antar tanaman harus proporsional berdasarkan kualitas dan kekokohan tanah. Dalam hal ini, dengan rahmat Allah akan menghadapi yang terakhir. Menurut Junio dan Kastos, sama harus diketahui tanaman itu ditanam dari biji biasanya yang paling lemah dari semuanya. Sangat bagus yang ditransplantasikan, dan yang terbaik adalah pohon-pohon ditanam demi cabang. Kastos yang setuju dengan ini di Junio menambahkan bahwa setiap spesies dari pohon-pohon itu haruslah tanaman yang sejenis dan bukan yang berlawanan atau berbeda alam, dan bahkan yang kecil tidak harus dengan yang tinggi, karena memberi sebesar ini bayangan dan menutupi dengan itu tetangga kecil akan menyakiti mereka dengan mengambil atau menghindari kekokohan mereka. Menurut Casio, tempat terbaik untuk kebun adalah datar yang memungkinkan untuk berair di tempat yang tinggi. Kepemilikan yang baik, kata beberapa petani, milik dari setiap pohon yang bisa mengairi di musim panas, yang harus dibersihkan dengan tangan dari cabang yang akan tumbuh di kaki atau di sekitarnya ketika mereka tumbuh lebih awal sebelum menjadi keras, sempat mereka mulai memberi cabang. Jadi dengan cara ini semua kekuatan selesai di sana, atau juga selesai di sana, atau jus bergizi yang menyebabkan kesegaran itu. Pohon yang menjulang tegak lurus, kata penulis lain, dengan tongkat atau tali sampai sudah mengeras mereka bertekun lurus, dari mana mereka sangat rentan sementara muda. Juga mereka harus diberikan pupuk kandang beberapa kali. Lebih baik mencari, kata Abu El-Jair dan lainnya, untuk kebun buah dan kebun yang terbaik jenis tanah yang air bawah tanahnya sangat manis dan teratur. Selain itu akan beraspal sebelum pelapisan disamakan nanti, sehingga air akan di atasnya pada saat itu. Irigasi, bahwa jika dilakukan setelah penanaman pohon akan muncul beberapa akar apa yang akan merusak mereka. Anggrek jika memungkinkan harus menghadap ke timur, dan di dalamnya akan menempatkan pohon-pohon dengan urutan pada garis lurus, di mana yang besar tidak akan ditanami yang tidak, dan yang telanjang dengan yang tidak daun. Lebih kelembutan dan keindahan ini. Jenis terakhir ini harus dekat tanaman pintu dan kolam laurel, myrtle, cypress, pine, cedar, jasmine, the orange, the zambura, lemon, madronera, dan sejenisnya.
Pinus haruslah tanaman di tempat yang teduh dan juga di tengah-tengah kebun buah dan jalan-jalan sudut atau sudut dari alun-alun. Pohon cemara dekat itu sumur dan kolam atau kolam harus berupa tanaman rowans, margusa, dadis, elm, polar, willow, delima dan sejenisnya. Dan di pohon anggur terbesar harus digantung. Di mereka bayangkan air akan menyegarkan karena nyaman dan bermanfaatnya air dingin itu. Irigasi di musim panas, pohon-pohon bayangan besar dan berduri seperti jujube dan pinus, hackberry, elm, willow dan sejenisnya harus ditempatkan di dekat dinding kebun ke utara dan juga di pintu masuk agar bayangan mereka tidak melukai sayuran. Setiap rempah-rempah pohon harus dipisahkan di taman-taman besar, dan mereka yang memberi buah sesuai musimnya akan ditanam bersama di tempat yang bisa ditahan dengan pekerjaan yang lebih sedikit. Dan itu adalah sebagai misalnya apel, plum, pir, dan aprikot. Rumpun mawar akan ditanam di sisi kebun buah-buahan. Di tempat yang lembab, luas, dan terkena embun akan ditanam pohon elm, willow, pisang, citron, hackberry, dan laurels. Berhati-hati agar citron berada di tempat yang dicadangkan angin utara, angin barat, dan terkena angin timur. Dalam bab tersebut 23 akan berbicara demi Allah tentang pilihan tanah yang baik untuk sayuran di masalah mana yang mengatakan sesuatu sebelumnya yang tidak akan Anda hilangkan. Ingat. Halaman Kitab Al-Filaha halaman 89 bab 5. Dari penanaman pohon dalam kondisi kekeringan dan pengairan kebun, rujuklah bahwa ada pohon yang tidak boleh disiram oleh tukang kebun jika dia mau mengambil manfaat langsung dari mereka. Diketahui bahwa beberapa pohon ditanam untuk buahnya, yang lain karena estetika dan atau bau bunganya yang putih atau kuning, yang lainnya hanya untuk kegunaan kayunya. Semua dari mereka ditanam dari benih. Bagi mereka yang memilikinya dari buahnya, bagi yang tidak memiliki benih, dari ranting terbaik yang robek atau patah, berasal dari bagian yang baik tubuh, dari pucuk daun bagian atas ranting, dari tiang puncang yang terbuat dari bagian bawah, dari ranting yang sama, dari kecambah yang lahir di kaki beberapa pohon atau di dekatnya, dari cara yang paling indah bernama nawami, tertidur atau diturunkan, dan dari bersatu ranting tidak dipotong atau dipisahkan dari pohon. Tumbuhan termasuk persea diambil dari dalamnya, akar dan kaki dipindahkan ke tempat di mana mereka akan tumbuh, dan jika mereka tidak memiliki akar, mereka akan tumbuh sampai mereka memiliki beberapa dari masing-masing regimen bernama taktis dan astaslar, dan yang secara khusus memiliki masing-masing spesies di dalamnya. Menanam dan bercocok tanam yang akan kita bicarakan nanti. Demi Allah, tanaman ini disematkan, mereka kemudian tumbuh, akar dan kayunya mengeras. Apa yang akan terjadi sekitar tahun ketiga atau hampir, di mana status pindah ke tempat yang diyakini berguna untuk meletakkan buahnya nikmat Allah.
Nama Junio dalam kitab Ibnu Hajjat tentang spesies yang bersamaan pohon bahwa tidak semua ditanam dengan cara yang sama, yang artinya masing-masing ditanam dengan benih atau ranting yang robek dari pohon atau dari tiang. Memilih untuk tujuan ini orang-orang yang tampak besar. Untuk mereka yang tumbuh-tumbuhan atau berbunga lebih baik, dan selama masing-masing tumbuhan memiliki sifat khusus, ia menjadi nyaman dengan perhatian penuh di dalam hal ini. Uji pohon yang penanamannya harus dilakukan dari bijinya adalah kenari, almond, kastanye, persik, plum, palem, pinus, cemara, siseli, bay, dan pinus jantan. Di kelas ini ada juga yang diperhitungkan aprikot oleh Demolrito, dan Castos menambahkan Alfonsinus. Penulis ini mengatakan bahwa ketika benih telah disematkan pada tempatnya, mereka akan dipindahkan ke yang lain mencari yang terbaik, yang menurut Demolrito harus dilakukan di tanda 2 tahun. Dan Junio juga berbicara tentang mereka yang ditransplantasikan, dan dalam hal yang sama bertemu. Menurut Ibnu Hajjat, para petani cerdas dan industri, pohon-pohon disarankan untuk ditanam dari ranting yang robek tersebut. Menurut Junio, apel, ceri, hazelnut, myrtle, dan aronio medlar, di mana Castos juga diperhitungkan. Serval Junio berkata bahwa beberapa mengambil ranting dari pohon-pohon ini saat mereka masih diam, terhubung dengan mereka, dan meletakkannya di tanah sampai akarnya keluar, dan kemudian tanam sesuai sifat tanaman. Bentuk operasi ini akan dijelaskan nanti oleh Allah. Pohon yang ditanam dari tiang, kata penulis yang sama, adalah beri, citron, quince, olive, tamarix, dan white poplar. Orang-orang yang paling dikonfirmasikan oleh penulis ketika mereka ditransplantasikan: pepohonan oleh Sidagos yang tidak merobek daun atau yang tersisa terlalu lama di tanah, dan yang tidak menjadi dua sampai waktu yang lama telah berlalu, atau yang melepaskan daun perlahan-lahan. Kita tahu memiliki materi yang tebal dan lengket, dan tidak halus dan langka. Dan demikian pula bahwa pohon penghidupan rendah, dan itu tidak butuh waktu lama untuk melepaskannya. Daun adalah materi tipis dan halus yang tidak tumbuh lemah. Dengan alasan tersebut, saya termasuk mendikte bahwa penanaman pohon materi tebal dilakukan dengan tiang pancang yang mulus dan baru daripada ranting lunak atau hijau, karena yang terakhir lebih lebat, lebih tebal, dan lebih kaya dalam glukosa dari yang pertama. Dari jumlah tersebut ada beri, quince, olive, pears, citron.